info beasiswa luar Alhamdulillah, negeri. dulu saya mengenal istri saya itu saya D3 ya. Jadi saya belum S1. Udah S1 UMY. Jadi saya semangat waktu itu pengen studi lanjut gitu. Nah, studi lanjut S2 saya alhamdulillah bukan dari Indonesia, jadi dari pemerintah Malaysia. Oh. Jadi bukan dari sini gitu. Jadi nggak ada tuntutan saya harus ke sini harus pulang. Terus yang S3 saya juga dari Korea, jadi meskipun di tahun berikutnya saya dapat dari Indonesia akhirnya. Ya. Tapi informasi ini memang harus dicari ya. Jadi tidak ada informasi yang sekonyong-konyong langsung kita dapat terus kita melenggang gitu. Mudah dulu saya juga nyari-nyari googling gitu ya. Nah, kebetulan gimana niatnya lah gitu ya. Kalau dicari pasti juga ada lah yang didapat gitu ya. Termasuk yang Korea itu ternyata kampus saya tidak terlalu terkenal mungkin ya. Kampus di Kota Ulsan namanya. Dia tiap semester selalu membuka beasiswa yang disupport oleh kampus itu. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Setiap jurusan ada. Tinggal dikontak aja profesornya. Pengennya teman-teman studi apa, semua jurusan saya rasa ada di situ. Silahkan di googling Ulsan University. Dia universitas swasta tapi punyanya Hyundai. Jadi semua pendanaan disupport oleh Hyundai. Tiap semester semua profesor membuka 1 atau 2 peluang gitu ya untuk S2 dan S3. Tinggal kita apply, nanti dipilih aja profesor yang memberi uang bulanan terbesar. Rata-rata cukup, jadi mereka sudah mempertimbangkan kalau beasiswa tadi UKT, tuition fee itu udah di cover oleh kampus, tinggal biaya hidup oleh profesornya by project, jadi apa yang kita kerjakan. Iya. Nah, ini murni bukan dari pemerintahan kita, jadi dan itu sangat mudah. Di kampus saya itu dulu syaratnya bukan IELTS, bukan TOEFL yang mahal ya, dulu hanya TOEIC. TOEIC ya. Jadi itu dulu hanya 700.000 biaya. Biasanya kan sekarang IELTS itu kan 5 jutaan mungkin ya, sekarang nggak tahu saya. Untuk ke luar negeri TOEFL juga yang IBT dan itu sama ya, sekitar itu. Jadi saya rasa yang ini lumayan mudah. Nah, teman-teman yang punya bahasa Korea mungkin topik 2 itu bisa ke situ. Jadi tidak harus selama teman-teman bisa kontak dengan profesornya dan profesornya mengiyakan, itu sudah jaminan akan diterima. Coba Bi ceritakan cara kamu kontak profesor. Jemput bola Iya, nggak? jemput bola. Jadi Jemput bola. waktu itu saya mengkontak ada puluhan profesor ya di seluruh dunia yang sesuai jurusan saya gitu ya. Nah, ternyata yang membalas itu dari Okayama ada Profesor Eiji Tomita namanya. Tapi dia bilang gini, saya menerima kamu, tapi saya tidak punya dana untuk pendidikanmu. Silakan cari sendiri. Nah, itu cukup menantang ya. Jadi dia mempersilahkan saya nyari beasiswa sendiri dari Jepang atau dari sini. Tapi kan waktu itu akhirnya belum menemukan sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, yang kedua, profesor dari Ulsan University ini, dia balasannya singkat, kapan kamu mau ke sini? Jadi dia udah nerima langsung gitu. Nah, terus saya balik tanya, kalau saya ke situ, saya dapat apa? Jadi dia bilang, kamu dapat uang bulanan, waktu itu 700.000 won. Nah, 700.000 won itu cukup untuk sendiri. Kehidupan sendiri cukup. Dia untuk penginapan, untuk makan selama sebulan. Pokoknya kebutuhan sendirilah itu, 1 orang cukup. Nah, rekan-rekan saya ada yang dia membawa keluarga, dengan 700 itu juga cukup. Ya, maka ini tergantung manajemen sendiri ya. Nah, ini di googling aja silahkan Ulsan University, nanti di bagian scholarship pilih academics. Di academics itu nanti ada daftar profesor yang dia menawarkan peluang pembukaan semester ini berapa mahasiswa yang dia open, termasuk salarinya.